back to Himasi Channel. Kali ini aku kedatangan tamu yang sangat istimewa, terus sangat cantik juga. Namanya Mbak Valen. Mbak Valen ini salah satu mahasiswa peserta magang bersertifikat yang merupakan salah satu kebijakan dari program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Mbak Valen, aku mau nanya beberapa pertanyaan. Apa tuh? Yang berhubungan sama magang. Ya. Mbak Valen bisa nggak jelasin apa itu definisi magang bersertifikat yang Bisa diikuti dong. oleh Mbak Valen? Oke. Jadi gini, magang bersertifikat itu dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Jadi itu tuh bisa dikonversi 20 SKS. Jadi mau kita bisa nggak ikut kuliahan juga. Jadi banyak pengalaman yang kita dapat di luar kampus gitu. Oh, jadi satu semester itu diganti sama program magang itu? Betul banget. Nah, kalau aku punya pertanyaan ini krusial, Iya, soalnya oke, boleh. di Google berseliweran ya pertanyaan Oke, kayak gini. boleh. Apakah magang bersertifikat digaji? Digaji dong, paid dong. Berapa? Kalau untuk online itu sekitar 1, sekian. Kalau misalkan offline hampir 3 juta. Kalau Mbak Valen itu online atau offline? Aku kebetulan itu online. Oh, ya soalnya pas zamannya Mbak Valen itu masih corona ya? Iya, masih corona sih, emang si kampus si mitranya emang online. Oh, Mbak Valen kalau boleh tahu dapat magangnya itu di mana? Instansi mana? Di perusahaan TRI. Dengar-dengar itu ya dari Pak Pari kemarin aku Iya, dikasih bocoran benar-benar. dikit. Iya, Mbak benar. Valen itu membuat semacam chat robot gitu ya? Betul, buat website. chatbot, ya. Gimana tuh? Jelas kayak menarik banget gitu. Kayaknya kalau buat chatbot kalau dibilang kan agak asing Iya, ya. iya. Jadi kalau misalkan chatbot itu kan ibaratin kayak robot, sebuah robot artificial intelligence. Iya. Itu yang membuat kita coding, kita belajar coding juga, terus kita belajar yang namanya programmer, terus kita belajar semuanya juga belajar. Jadi yang mau nggak mau kita mau bisa nggak bisa tetap bisa, harus bisa gitu. Jadi kan gini kan, kalau misalnya Mbak Valen mau apply buat gabung di program magang itu kan ada beberapa opsi. Banyak. Mau daftar di instansi ini, di perusahaan ini. Kenapa tuh Mbak Valen pilih perusahaan yang bersangkutan? Karena kayaknya Karena minat tersendiri di itu kah atau gimana? Karena aku sebelumnya pilih konten kreator buat track kan, terus habis itu aku awalnya mikir ya elah pikir kayak buat konten selebgram gitu kan. Awalnya kan nggak mikir gitu, terus lama-lama kayak ekspektasiku kejauhan banget gitu. Aku pikir bakal bikin konten, bikin YouTube, bikin apa pokoknya, ternyata bikin kontennya di fitur chatbot gitu. Jadi program apa sih tuntutan kerjanya Mbak Valen itu cuma buat chat robot Iya itu? benar, chatbot, chat robot. Oke. Nah, itu udah menjawab pertanyaan ketiga saya sebenarnya. Oh, Apa iya. saja sih yang kakak lakukan selama magang? Yaitu Aku sebagai posisi konten kreator, aku punya 7 tim 7 orang, dan 1 orangnya kan udah selesai ikut internnya kan, jadi ya udah jadi berenam. Nah berenam ini, berdua ini dia buat bagian coding, bagian developer, yang bagian bagian 1 ini sebagai jadi design thinking. Jadi kayak dia buat semua desain fitur chatbotnya, dia buat ngedesain di Figma-nya, dia buat semua konsepnya, dan aku sama temanku ini buat yang namanya copywriting. Jadi kita kayak buat fitur-fitur kontennya, terus kayak konten yang menarik juga. Jadi kita harus bisa istilahnya bisa buat menarik konsumennya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa menarik itu copywritingnya, kita nggak akan bisa mau beli dong otomatis. Iya, betul. Nah, jadi otomatis ya aku sama temanku ini berusaha ngegerakin si copywritingnya. Jadi temanku bagian coding, aku bagian copywriting. terus 6 orang yang anggotanya Mbak Valen itu dari perguruan tinggi yang berbeda atau Betul semuanya dari sekali. Unpad? Oh, berbeda ya. Betul sekali. Soalnya dengar-dengar di Fakultas Ilmu Budaya tuh Mbak Valen satu-satunya Iya, yang benar, ikut di makanya. situ ya. Berarti dari yang beda-beda. Beda-beda. Salah Jadi satunya dari perguruan tinggi mana? ada yang UNESA, ada yang Brawijaya, ada yang Bengkulu, pokoknya macam-macam. Ada yang dari luar kota juga? Luar Banyak. provinsi juga ya? Banyak. Jadi nggak semua satu fakultas maupun satu kampus. Jadi semua menyebar gitu. Oke. Nah, pertanyaan yang berikutnya, apakah magang bersertifikat ini harus sesuai jurusan kuliah? Kayaknya jawabannya udah jelas deh. Kayaknya sih nggak dong. Iya, soalnya Mbak Valen ini kan jurusannya sastra Inggris kan. Iya, Terus kan magangnya kayak bagian IT kayak
setidaknya kayak culture shock kan jatuhnya. Iya, iya. Apa Mbak culture shock yang dirasain? Culture shocknya pertama kayak aku sendiri bukan orang yang berbasis IT dasarnya, jadi kayak gak tahu apa-apa sama Kagok IT. gitu ya? Kagok banget dong pastinya, Iya. ya kan? Kita tentang programmer, coding, apa itu kita gak bakal Bingung gitu tahu. kan? Kita di sasing kan gak dapet, Iya, gak dapet sama dapetnya yang program buku. gitu, buku, terus kayak Tahu-tahu buku, berurusan prosa, dengan, iya, lain-lain. komputer. Terus tiba-tiba langsung dikasih kayak coding gitu, kayak oh apa ini? Itu Mbak Valen bener-bener dari nol belajar pas program magang ini atau emang udah tahu karena di rumah Bener-bener suka baru itu nol. Bener-bener baru Nol banget, jadi gak tahu apa-apa. Jadi caranya Mbak Valen menyesuaikan diri dengan ketidaktahuannya Mbak Valen itu gimana? Belajar karena Belajar kan sendiri. ada session kayak misalkan Zoom masterclass dibilang, terus habis itu salah satunya ada video-video di YouTube-nya. Oh, nonton YouTube. YouTube-nya juga ada, terus ada kayak dari Discord. Terus kita kan join Discord kan kalau di luar negeri itu di Discord-nya gitu. Otodidak ya, otodidak guys. Akhirnya otodidak. Nah, terus yang berikutnya, apakah magang kampus Merdeka ini bisa menggantikan skripsi? Soalnya dengar-dengar ada salah satu mahasiswa dari universitas luar, katanya karena dia itu termasuk salah satu program, dia termasuk salah satu peserta program kampus Merdeka, entah itu ngajar atau magang ini, dia tuh nggak mengerjakan skripsi. Jadi skripsinya tuh diganti sama kompetensinya di program magang atau ngajarin. Wah, kebetulan bagus nih pertanyaan ini. Jadi aku punya kenalan salah satu anak fakultas mana ya? Bukan, kalau nggak salah di luar Untak. Dia juga itu skripsinya dia tuh jadi kayak materi akhirnya pas dia magang gitu. Jadi dia magang apa? Nah, itu dibuat jadi skripsi. Ada, tapi tergantung dari kebijakannya kampus. Tapi tetap skripsi ya? Tetap pakai skripsinya dia yang dimagang, bukan pakai yang dari pihak bos baru, enggak, itu pakai yang itu buat jadi skripsi. Ada yang dari dekan atau dari itunya dapat dari fakultasnya. Berarti tergantung kebijakan universitas ya? Universitas. Kalau misalkan di sini kan kayaknya enggak deh, mustahil sekali ya. Mohon maaf. Padahal enak ya kita menghemat waktu. Menghemat nggak waktu. harus mengurus skripsi. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya. Apa nih? Ini kedua dari belakang. Oh iya, boleh banget. Waktu pelaksanaan program magang bersertifikat, apa Mbak Valen ini masih bisa mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus? Kayaknya udah jelas enggak deh. Enggak, soalnya dari awal aku emang nggak ikut masalah perkuliahan sama sekali dari awal enggak. Jadi nggak tahu materi kuliah 1 semester. Jadi ya udah aku berusaha mengimbanginya sama belajar sendiri. Berarti selama 1 semester tuh berapa bulan Mbak? 6 bulan ya? 6 bulan. Mbak Valen itu fokus di magang itu ya? Fokus di magang karena Kak Prodi juga udah menyarankan kamu nggak usah kuliah, untuk masalah magang kamu urusin aja dulu. Jadi aku langsung. Soalnya setara dengan 20 SKS ya? 20 SKS. Sebelumnya aku mau bilang kalau aku tuh sebenarnya 16 SKS. Tapi karena aku sendiri emang kurang, rasa itu kurang, kayak kurang nggak mau ya. Jadi 20. Jadi mata kuliah yang semester 3 sempat aku udah ambil di semester 7. Udah aku ambil. Jadi kurang 4, jadi ngikut materi di bawah tingkat. Oke, yang terakhir nih Mbak. Apa tuh? Aku minta Mbak Valen menyampaikan pesan, Ya. terus rekomendasi buat misalnya adik tingkat yang mau mengikuti program magang ini, kasih tip and trick atau apa gitu Kak? Apa ya, sebenarnya tips and triknya nggak ada sih, kayak hoki-hokian karena kan semua jalan nggak mungkin dong mulus kayak jalan Iya, tol. iya. Pasti ada lika-liku. Aku pun udah pernah ngerasain di ghosting sama perusahaan. Ada obstacle-nya Ada ya? obstacle-nya, udah kayak kita udah di ghosting sama mitra-mitra juga udah. Itu di ghosting lebih sakit sih daripada di ghosting sama seseorang sih kayaknya. Jadi kayak ya udahlah ya. Jadi kalau bagi kalian yang mau ikut, mendingan mempersiapkan diri. Kalau aku sendiri kayak kurang skill juga, nggak apa-apa, nggak ada salahnya kan kalau kita untuk Ya, mencoba belajar semuanya. Jadi ya udah, kita belajar, nggak ada salahnya juga. Dan kalau misalkan mau ikut, usahain jangan sampai gagal lagi. Kayak gagal sih nggak apa-apa, tapi yang penting harus dikejar terus sih. Karena kan kalau gagal kan pasti berkali-kali. Gagal manusiawi lah ya. Manusiawi dong. Harus gagal dulu. Nggak Mungkin dong kalau manusia beranjaknya udah langsung dewasa langsung Ya, baru betul, gagal. betul. Pasti gagal dulu baru itu. Kalau pesannya kayak suka dan dukanya gitu loh Kak. Suka dan dukanya, aku sih awalnya kayak kurang ngerti sama masalah programmer, kayak misalkan bahasa sendiri, program robot tuh bahasa sendiri. Oh iya. Iya, jadi kayak bahasa program itu bahasa robot.
Jadi kayak mau gak mau ya kita harus belajar sendiri. Meskipun aku ngeliat temanku yang ngoding, oke gini ternyata gampang, apa ngeliat gampang, tapi pas nyoba sendiri gak bisa. Gak bisa, gampang banget, gak bisa. Jadi kayak awal-awalnya ya udah. Jadi kan dari mitra aku bekerja sama Insta Helper kayak Wardah, Ternak Lelet gitu banyak. Oh Wardah perusahaan kosmetik itu? Iya. Wow. Kosmetik Wardah. Jadi kayak misalkan kita waktu itu kerja sama perusahaan brand estet gitu, brand skincare gitu. Jadi ya udah. Kalau sukanya itu ya belajar. Sukanya banyak, belajar banyak hal yang kita nggak tahu di program kita tahu. Jadinya. Tapi aku salutnya Mbak Valen itu mulainya dari nol gitu loh. Dari nol. Biasanya kan orang kalau udah mulai dari nol kan udah males, kayak udah males gitu, harus belajar sendiri, harus ini sendiri. Tapi Mbak Valen survive sampai akhir. Sampai akhir itu awalnya kayak aduh ya ampun, udah kayak useless banget sih kalau nggak keterima karena aku keterimanya itu pas udah selesai penutupan. Oh. Aku udah selesai penutupan baru keterima, jadi kayak H-2 setelah selesai udah baru keterima. Dan itu aku pikir ya paling nggak bakal keterima karena udah kan pesimis duluan. Udah pesimis duluan karena kan udah tutup kan, nggak ada kabar gimana. Jadi ya udahlah ya biarin terserah, mau dapat serah, nggak dapat juga nggak apa-apa, bisa ada jalan di balik itu kok, santai. Terus tahu-taunya pas keterima pas dapat kayak langsung email, ya ampun excited banget gak sih? Karena kan jarang-jarang juga kan yang bisa itu, karena dari kampus yang temanku swasta juga hampir nggak ada yang dapat. Hampir nggak ada. Teman-temanku yang di luar Surabaya nggak ada yang dapat. Ini sejujurnya aku excited banget ngundang Mbak Valen karena dikasih tahu kan sama Pak Pari kalau Mbak Valen itu satu-satunya mahasiswi yang ikut program magang bersertifikat ini. Jadi aku kayak precious banget kesempatannya kan. Untung banget Mbak Valen gitu. Karena kan emang sejujurnya aku kayak susah dapetnya tuh pasti sih, karena dari sebanyak orang itu ngalahin cuma satu perusahaan tuh agak gimana ya, obstacle-nya banyak, rintangannya juga banyak, terus kayak hopeless juga ada, karena aku udah mikir gak bakal keterima. Udah pesimis kan awalnya? Udah, soalnya aku udah ngerasain di ghosting sama perusahaan nih. udah interview, terus udah kerjain tugasnya, terus akhirnya di ghosting. Itu ada rasanya. Ada kabar. Kayak ya ampun ya udahlah ya. Mbak Valen awalnya mikir gak sih kayaknya aku gak keterima deh. Awalnya aku juga mikir gak bakal keterima karena mikir ini perusahaan di luar negeri, nggak mungkin dong kalau nge-recruit itu. Ternyata dapet. Itu kan perusahaannya di luar negeri juga. Berarti kalau kontak apa-apa yang berhubungan sama perusahaannya berarti pakai bahasa Inggris dong? Oh enggak dong. Oh enggak? Tergantung, kalau misalkan salah satu mentornya ada yang full Inggris, kayak full Malaysia Inggris gitu, jadi speak mix. Oh. Jadi nggak full Indonesia. Jarang. Nggak full Inggris gitu? Ada satu mentor yang ngajar itu orang luarnya. Full Inggris. Full Inggris. Jadi dia ngejelasin codingnya juga pakai bahasa Inggris gitu. Banyak ya guys benefitnya ikut magang bersertifikat ini. Karena nggak mudah juga sih. Iya, soalnya parah. Dengar sendiri kan dari Mbak Valen ngelawan 50.000 orang. How precious. Aku ngelihat semua daftar semua dikirim dari MSIB-nya yang ternyata ada 50.000-an anak yang ikut, dan nggak semuanya juga ada gitu, kayak PT-nya, kayak misalkan PT Awan, terus PT apa itu cuman beberapa doang divisinya dibagi, terus dapatnya cuma 2 orang itu dijatah, jadi nggak bisa jatah 10, nggak bisa. Berarti kuotanya benar-benar terbatas, sangat minim, sangat terbatas. Nah itu dia guys tadi cerita pengalamannya Mbak Valen, ngapain aja. Oh iya, ketinggalan satu Mbak. Apa itu? Syarat mengikuti program magang. Jadi gini, sebelumnya aku mau bilang kalau misalkan syarat-syarat untuk kita mau daftar kampus Merdeka itu pasti ada suruh CV yang pertama, yang kedua transkrip nilai dari kita semester 1 sampai semester 5, terus abis itu dari surat rekomendasi dari Kaprodi atau dekan ya aku lupa, pokoknya itu terus ada SPTJM itu, pokoknya harus itu 4 itu harus ini, karena kalau di batch 2 itu harus dilampirinnya 2 yang tadi aku bilang, yang SPTJM sama surat ini harus di akhir, tapi kalau yang batch 3 sekarang itu dia di awal, jadi beda sistem gitu loh. Beda batch berarti beda sistem. Beda sistem, batch 4, batch 5 mungkin kita nggak tahu ya gimana alurnya, tapi pasti kalau aku tadi barusan ngeliat yang batch sekarang yang baru itu bakal di-upload juga KTP. Barusan aku lihat KTP. Berarti Mbak Valen ini batch 2? Aku batch 2 baru dari Februari kemarin, baru selesai kemarin Juli akhir. Oh.
Juli akhir baru banget selesai. Jadi aku 1 semester gak ikut magang. Gak ikut pap, gak ikut apa namanya? Mata kuliah gitu dia. Ini ada minimal IPK nggak sih Mbak buat ikut misalnya? Nggak ada dong. Nggak ada ya? Dari sebenarnya nggak ada sih, tergantung kamu pilih perusahaannya. Jadi kalau misalkan ada perusahaan tuh ada yang nuntut kamu 3,4, ada yang 3, sekian. Mereka matok sekian Matok gitu ya? sekian. Jadi nggak mungkin mana mau sih perusahaan minta yang grade-nya agak down kan, nggak mungkin. Jadi pasti harus ada matokannya. Ada beberapa mitra sih sebenarnya, nggak semua mitra. Jadi join aja nanti kalau habis itu akhir. Nah itu guys, gak berpatokan nilai. Nggak Yang berpatokan penting nilai. Yang Ada penting usaha keinginan. dan usaha sih. Usaha. Terus diiringi dengan apa Mbak? Doa sih. Karena kalau kita Oh, udah banyak tahu aku pikir doa. kalau misalkan kita nggak doa ya nggak bakal bisa juga sih. Ya, Usaha. Harus ada dukungan yang di atas ya, Iya, nggak kasat betul, mata. betul banget. Magic. Magicnya sangat bener-bener magic sih. Magic. Magic banget. Jadi ya udah, usaha, ikhtiar, sabar. Jadi kalau misalkan emang kita nggak lolos, ya udah. Ya, berarti Bukan rezekinya. Iya, bukan rezeki. Kita Terus- masih punya kesempatan di program yang lain. Betul, kan ada Jangan putus asa. program Kemendikbud tuh sebenarnya bukan kampus mereka doang loh. Iya, salah satunya itu yang kemarin aku Kampus mengajar. Iya, wawancara juga kampus mengajar. Terus ada PMM. Iya, nggak tahu. Kayak pertukaran Oh, iya aku tahu. Iya. Mbak siapa ya? Mbak Alinka. Iya. Itu kan ke kalau nggak salah Aceh. Bukan Aceh, setahu. Bengkulu. Bukan Bengkulu. Pokoknya Palembang. Kalimantan sana nggak tahu dia aku. Kalimantan Borneo. Oh. Borneo bareng berapa anak Jauh kemarin. banget. Itu juga tetap dikonversi. Oh. 20 SKS tergantung diambil SKS-nya. Wow. Jadi ada juga yang baru ini programnya ISMA. Tahu nggak ISMA? Itu ISMA itu kita belajar di luar negeri. Pertukaran pelajar juga, tapi Tapi di luar negeri. Jadi kita misalkan pilih yang di universitas apa ya? Misalkan Hungaria, temanku ada yang salah satu lolos di Hungaria. temennya Mbak Iya, Valen, ada dari anak sini. fakultas lain, kampus lain. lain, oh. Jadi ada yang dia dapat di Hungaria. Dia sesuaiin sama TOEFL-nya, IELTS-nya semua harus. Wow. Jadi kayak lumayan kita bakal ke sana nantinya. Kita nggak belajar online, kita belajar di sana kalau Terus dibiayain ya? Gitu. dibiayain, udah ditanggung semua. Udah tinggal terima jadi doang. Nah gitu guys, ikut program Kampus Merdeka. Betul. Ini sebenarnya aku salut sih sama pemerintah. Pas aku tahu Kemendikbud punya program pendidikan baru, program betul Merdeka banget. Belajar itu kan. Aku sebenarnya salut sama banyak program-programnya. Kayak ini salah satunya magang bersertifikat. Mbak Valen dari yang awalnya nggak pernah kepikiran nggak sih Mbak mau kerja di bidang-bidang Aku itu? tuh kayak punya pengalaman di nggak lapangan. kepikiran sama sekali karena kan ya lah ini perusahaan kan belum tentu mau rekrut kita ya kayak kita udah insecure duluan. Iya. Apalagi kan belum lulus kan, belum lulus. Bener. Kita Terus nggak bisa tahu-tahu- apa-apa. Iya. Kayak takutnya bikin overthinking lah, pasti banyak namanya juga cewek Nggak kan. punya gelar. Nggak punya gelar. Tahu-tahu dengan program yang diadakan Kemendikbud ini kan membantu banget Betul buat kita banget. turun ke lapangan, terkoneksi dengan instalasi-instalasi yang Betul. maksudnya di luar jangkauan kita gitu loh. Kalau bukan tanpa bantuan Kampus Merdeka Belajar mungkin Mbak Valen nggak bakal Bisa apa-apa. bukan nggak bisa apa-apa, pasti bisa loh. Oh, Tapi bisa. mungkin terkoneksi sama Bener, perusahaan yang perusahaan di yang- luar lingkup universitas gitu kan. Jadi jangan takut guys buat ikut program Kampus Merdeka. Yang penting dicoba. Dicoba, gagal nggak apa-apa, sumpah. Karena aku udah ngerasain di ghosting sama perusahaan tuh Gak enak. gak enak banget daripada ghosting sama mantan. Pengalaman ya. Oke, jadi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan satu hal dan lainnya, sayangnya sesi sayang. ini harus diakhiri. Akhiri. Makasih ya Mbak Valen Iya, udah sama-sama. bersedia membagi kesannya, Pengalamannya juga ya kan. Iya, itu Jadi- berharga banget. Oh ya, jadi aku mau nanya, tertarik gak mau ikut yang selanjutnya? Tertarik dong, tapi kalau di perusahaan IT kayak Mbak Valen gak dulu. Makasih guys. Ya, ya udah, see you. See you.